Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain waslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al hadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas ringkasan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ringkas dari kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang ada di awal-awal kitab Qaulus Sadid. Di bawah tidak ada yang bawa tidak kitabnya? Oh nggak Pak Dodit? Hah? Yang bawah bisa dibaca poin ketiga. Tadi juga di share PDF-nya juga ada sebenarnya. Ya itu kitabnya itu ya. Antum lihat PDF-nya juga ada. Tadi di kajian itu ada PDF. Ya, itu kitab yang akan kita bahas. Poin nomor 3. Iya, yang nomor 3. Iya. Nah, ini kita kemarin sempat bahas setelah Syekh rahimahullahu taala membahas tentang arkanul iman, terus syahadat kepada Allah azza wa jalla, la ilaha illallah. Beliau membahas beberapa dari al-asma dan as-sifat, beberapa dari nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Kata beliau bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan, yang mengadakan, dan membentuk rupa. Dan ini telah kita bahas, ya. Wallah al-khaliq al-bari al-musawwir. Dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan membentuk rupa. Al-khaliq itu memiliki dua makna. Yang pertama menciptakan atau menentukan segala sesuatu. Al-bari yang itu mengadakan, yang sebelumnya tiada. Al-musawwir yang membentuk rupa, wujud manusia, rupa manusia, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kemudian juga Allah yang memberikan rizki, Ar-Razzaq. Ya, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa batas. Dan Allah juga mengatakan innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki, Maha Kuat, ya, dan juga Maha Perkasa. Dan rizki Allah terbagi menjadi dua, rizki yang umum yaitu yang berkaitan dengan badan manusia dari makanan, minuman, tempat tinggal, harta, dan yang lainnya. Maka rizki yang umum ini Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Baik orang muslim, orang non-muslim, orang yang taat, orang yang fasik, semuanya mendapatkan rizki yang sifatnya umum. Maka rizki yang sifatnya umum bukan tanda kebaikan atau tanda keburukan. Karena semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, bahkan hewan pun mendapatkan rizki yang sifatnya umum.
Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Adapun manusia apabila dia diuji oleh Allah, lihat firman Allah, idza mabtalahu rabbuhu. Apabila dia diuji oleh Allah, fa akramahu, maka dia dimulaikan. Wa na'amahu, dikasih nikmat. Fa yaqulu rabbi akraman, maka manusia mengatakan Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kalau seandainya dia diuji juga dengan disedikitkan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, tidaklah seperti itu. Jadi bukan luasnya rizki, sempitnya rizki tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Karena semuanya dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini rizki yang sifatnya umum. Adapun rizki khusus adalah rizki yang berkaitan dengan hati. Dari iman, amal saleh, qanaah, kemudian amalan-amalan hati, tawakal, ilmu yang bermanfaat, semuanya yang dapat menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jal, ini adalah rizki yang sifatnya khusus. Dan rizki khusus tidak Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Dan puncak dari rizki yang khusus adalah dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jal. Apabila seorang hamba dimasukkan surga oleh Allah, maka ia mendapatkan rizki yang sangat baik. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, iman dan amal saleh itu rizki. Ya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kata Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan kepadanya rizki yang sangat baik. Ya. Ini konsekuensi dari nama Allah apa? Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Kemudian antum lihat, yang maha memberi, menahan, dan yang mengatur segala sesuatu. Di antara nama Allah, Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mu'ti adalah yang memberi dan Al-Mani' adalah yang menahan. Dan di dalam zikir kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang menghalangi apabila engkau sudah memberi. Jadi seorang hamba kalau sudah dikasih sama Allah Azza wa Jal, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun juga. Pasti rizki itu hal tersebut sampai kepadanya. Wala mu'tiya lima man'at. Tapi kalau sudah dihalangi sama Allah, maka tidak ada lagi yang bisa memberi. Maka doa ini, zikir yang agung, mengingatkan kita semua bahwasannya al-mu'ti dan al-mani' yang memberi dan yang menahan adalah Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizki Allah Azza wa Jal tidak diberikan kepada orang yang semangat mencarinya dan tidak terhalangi walaupun semua manusia menghalangi rizki tadi, atau orang-orang yang membenci menghalangi rizki tadi. Artinya kalau seorang hamba sudah ditetapkan oleh Allah satu perkara, tidak akan meleset. Tapi kalau semisalnya belum ditetapkan oleh Allah perkara tersebut untuknya, maka dia tidak akan mendapatkan walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, bersusah payah. Ya, maka ini konsekuensi dari doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Lihat, wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tidak bermanfaat di sisimu usaha orang-orang yang berusaha.
Artinya kalau sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak akan ada manfaat upaya orang ya untuk mendapatkan hal tersebut. Ini bukan berarti menghalangi kita untuk ikhtiar. Ikhtiar wajib. Namun hati ini tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jal karena semua yang menentukan adalah Allah. Namun karena Allah Azza wa Jal tidak menjanjikan hamba-hambanya untuk mendapatkan sesuatu kecuali dengan usaha, maka usaha ikhtiar sebab untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Dan juga di antara nama Allah Al-Mudabbir yang mengatur segala sesuatu. Al-Mudabbir. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur semua urusan, fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Allah mengatur. Allah mengatur alam semesta, siang buat beraktivitas, malam buat istirahat. Allah mengatur manusia, Allah mengatur udara, Allah mengatur kehidupan kita, dan seterusnya. Makanya manusia harus banyak minta bantuan kepada Allah Azza wa Jal karena tadbirul umur, semua aturan ada di sisi Allah Azza wa Jal. Ya, maka ini Al-Mudabbir yang maha mengatur adalah Allah Azza wa Jal. Ya, manusia nggak bisa lari dari fitrahnya dan tidak bisa menolak peraturan Allah Azza wa Jal. Ya, Allah mengatur segala sesuatu. Naam. Kembali kepada Naam. Setelah beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, Al-Mani', Al-Mudabbir, itu sebagian dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Apa manfaat dari kita mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla? Agar kita mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah. Karena Allah yang memberikan rizki, maka dia yang paling berhak untuk disembah. Allah yang menciptakan, maka yang paling berhak untuk disembah. Allah yang mengatur segala sesuatu, maka yang paling berhak untuk disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Maka buah dari mempelajari asma dan sifat, salah satunya meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang kebesaran Allah dan menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat itu dipelajari untuk benar-benar meyakini seorang hamba bahwasannya yang paling berhak untuk disembah Allah Azza wa Jalla. Allah lewat kebesarannya, lewat makhluknya, lewat nama-namanya, lewat sifat-sifatnya ingin menjelaskan bahwasannya semua hal tersebut menunjukkan akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Qul huwallah wa ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Esa dalam nama-namanya, Esa dalam sifat-sifatnya, Esa di dalam peribadatan dan seterusnya. Ya. Esa dalam segala hal. Dan segala maksud tujuan kembali kepadanya. Ini juga konsekuensi atau arti dari nama As-Samad. Apa artinya As-Samad? Qul huwallahu ahad. Allahus apa As-Samad? Tempat bergantung dan kembalinya segala sesuatu. As-Samad, para ulama, para ahli tafsir mengartikan dengan beberapa tafsir. Di antaranya As-Samad itu artinya yang tidak memiliki lambung sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Makanya dikatakan malaikat tidak memiliki lambung karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman. Yang butuh dengan makanan dan minuman adalah manusia, hewan, jin, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh makanan dan minuman untuk menopang kehidupannya. Nah, ini salah satu makna As-Samad. Dan di antara makna As-Samad adalah tempat bergantung dan kembalinya segala sesuatu. Maka Allah tempat kembali segala sesuatu dan tempat bergantung. Kita berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta ampun hanya kepada Allah.
Itu konsekuensi dari kalimat As-Samad. Makanya surat Al-Ikhlas, surat Kulhu kalau kata kita, itu thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena dia menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kufar Quraisy datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatilah kepada kami Rabb engkau. Siapa Rabb engkau? Sifati kami Rabb engkau. Maka Allah menurunkan kepada Nabi SAW surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Esa dalam semua hal. Esa sifatnya, nama-namanya, peribadatannya, dan yang lainnya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Maka nanti kita bahas huwal awwal falaisa qablahu syai' huwal akhir falaisa ba'dahu syai'. Dia Allah yang paling pertama, yang sebelumnya tiada, yang sebelumnya tidak ada yang mendahulukan sebelumnya, dan dia yang paling terakhir, tidak ada setelahnya apapun juga. Maka lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ahadiyah. Karena kalau dilahirkan, dia butuh kepada ibu yang melahirkan dia. Dan kalau melahirkan, butuh kepada pasangan untuk memiliki keturunan. Maka dikatakan lam yalid walam yulad. Allah Esa. Ya. Maka di sini bejatnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah beranak pinak, menghilangkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun nama Allah sama dengan makhluk, tapi hakikatnya berbeda. Misalnya As-Sami', Allah menamakan dirinya dengan yang maha mendengar. Manusia juga mendengar, tapi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk berbeda. Al-Basir, Allah maha melihat. Dan juga manusia melihat. Namun penglihatan dan pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Azza wa Jalla. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya Al-Quran, Al-Ikhlas, thuluthul Quran, karena dari awal ayat sampai akhir hanya menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla. Nah. Ialah yang terakhir, tidak ada setelahnya. Sesuatu. Ialah yang paling tidak ada yang dapat menginginkannya sesuatu pun, dan yang mengetahui segala sesuatu yang tidak ada tersembunyi darinya segala. Ini juga di antara nama Allah. Wal awwalu falaysa qablahu syai' wal akhir falaysa ba'dahu syai' wal zahir falaysa fawqahu syai' wal batin falaysa dunahu syai'. Dialah Allah yang maha pertama. Makanya di antara nama Allah apa? Al-awwal, yang pertama. Nggak boleh kita tanya bagaimana sebelum Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kenapa Allah ada? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dilontarkan oleh manusia. Kenapa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, manusia akan dipertanya apa yang dia perbuat. Makanya syaitan masuk kepada manusia, dia terus memberikan was-was. Salah satunya nanti dia memberikan pertanyaan, gimana Allah? Bagaimana Allah bisa ada? Siapa Allah? Sebelumnya bagaimana? Nggak boleh. Ketika sampai kepada pertanyaan tersebut dia berhenti, dia tahawudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita mengimani Allah sebagaimana yang Allah jelaskan akan dirinya. Apa yang tidak dijelaskan oleh Allah jangan ditanya. Bisa difahami ya? Karena tidak ada yang mengetahui Allah Ta'ala kecuali dirinya sendiri. Maka jangan pernah bertanya hal-hal yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla.
Cukup mengimani apa yang Allah jelaskan akan dirinya. Allah mengatakan huwal awwal. Apa artinya? Dialah Allah yang pertama. Falaisa qablahu syai'. Tidak ada sebelumnya sesuatu. Sebelum Allah tidak ada sesuatu. Allah paling pertama. Udah, berhenti. Jangan bertanya, bagaimana? Kok bisa ada Allah ini bagaimana? Allah bisa, nggak boleh pertanyaan seperti itu. Karena Allah tidak menjelaskan hal tersebut. Allah hanya menjelaskan huwal awwal falaisa qablahu syai'. Huwal akhir falaisa ba'dahu syai'. Di Allah yang paling terakhir, tidak ada setelah Allah apapun juga. Maka Allah yang pertama dan terakhir. Makanya nanti hari kiamat binasa segala sesuatu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi fana nanti. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa adalah wajah Allah Azza wa Jal yang memiliki keutamaan dan pengagungan. Maka yang paling terakhir adalah Allah Azza wa Jal. Maka Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Ya. Huwa zahir falaisa fawqahu syai'. Dia Allah yang maha tinggi, tidak ada sesuatu pun yang dapat meninggikan Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang dapat meninggikan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan uluwullah, ketinggian Allah Azza wa Jalla, dan Allah maha tinggi. Karena ya tinggi, sesuatu yang tinggi ya ikhwah, itu sesuatu yang agung. Kenapa Al-Quran ditaruh di atas bukan di bawah? Karena memiliki keagungan Al-Quranul Karim. Kenapa raja-raja digambarkan dia memiliki singgasana yang perlu naik tangga di atas di hadapan yang lain? Karena dia memiliki sifat keagungan. Nah maka Allah Al-A'la yang maha tinggi, tidak ada yang dapat meninggikan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah yang paling tinggi. Ya, tinggi dalam segala hal, salah satunya tinggi zatnya. Ya. Wal batin falaisa dunahu syai'. Dan batin artinya mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui sebelum terjadi, dan Allah mengetahui yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi bagaimana kalau terjadi. Ya, innallaha ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa kaifa yakun. Lihat subhanallah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui yang sedang terjadi. Allah mengetahui yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk dari rukun iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya mengimani kalau Allah mengetahui segala sesuatu. Si fulan naik motor, subhanallah tabrakan. Ya, tabrakan dia. Allah mengetahui sebelum dia tabrakan. Dan Allah mengetahui ketika dia tabrakan. Dan Allah mengetahui kalau dia akan tabrakan dan bentuk tabrakannya bagaimana Allah tahu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ya'lamuhullah, Allah mengetahui segala sesuatu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya, semua pembicaraan, perbincangan diketahui sama Allah, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka nama ini nama yang agung. Wallahul awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Allah yang pertama, Allah yang terakhir, Allah yang maha tinggi, dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka nama-nama ini kita imani agar tumbuh keimanan di dalam hati kita akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, dibaca. Nama Allah di antara namanya adalah Al-Ali, yang maha tinggi. Aliyul A'la, yang maha tinggi.
Allah tinggi zatnya. Bahwasanya dirinya Allah maha tinggi. Kedudukannya Allah maha tinggi. Kekuasaannya Allah maha tinggi. Nama-namanya Allah maha tinggi. Sifat-sifatnya Allah maha tinggi. Maka semua yang ada pada Allah Azza wa Jal maha tinggi. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang rendah dan juga tidak terhormat. Semua yang disifati dan kembali kepada Allah Azza wa Jal memiliki sifat ketinggian. Bisa difahami ya? Nah, fadhal. Nah, ini juga diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Arsy itu makhluk yang sangat besar, dipikul oleh malaikat-malaikat yang besar, ya, dan Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy tersebut. Ya, dan Imam Az-Zahabi rahimahullah memiliki kitab judulnya Al-Arsh. Beliau menjelaskan bagaimana kebesaran makhluk arsy, karena arsy makhluk yang sangat besar. Kursi itu tempat pijakan kaki Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman tentang kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi ini seluas langit dan bumi. Besar. Ya, sampai digambarkan di dalam hadis kalau kursi dibandingkan langit dan bumi itu seperti apa? Cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Arsy singgasana Allah Azza wa Jalla. Dan bedanya besarnya arsy dibandingkan kursi seperti besarnya kursi dibandingkan langit dan bumi. Dan kebesaran makhluk-makhluk ini menunjukkan kebesaran siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya antum lihat kita ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar, yang maha besar. Tidak ada yang dapat membesarkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lihat, kalau arsy dan kursi yang begitu luas dan besar, maka bagaimana hinanya manusia dan rendahnya manusia. Makhluk yang sangat kecil, tidak ada apapun juga dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, dan Allah maha besar atas segala sesuatu. Maka dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyis, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayam, semayam itu artinya ya tinggi, naik dan tinggi, ya. Naik dan tinggi semayam itu. Cuman tidak boleh disamakan dengan makhluk, ya. Dan awal mula kesesatan tidak di bab al-asma dan as-sifat, salah satunya adalah yang berkaitan dengan arsy. Ya, sebagaimana ada orang datang kepada Imam Malik rahimahullah dan berkata, "Ya Imam Malik, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa?" Wahai Imam Malik, Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayamnya Allah Azza wa Jalla? Ini pertanyaan sampai membuat Imam Malik tertunduk keringetan. Karena belum pernah ada orang yang berani bertanya seperti ini sebelumnya. Para sahabat, dia orang Arab murni yang tahu akan bahasa Arab, tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW bagaimana Allah bersemayam. Maka kata para ulama, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang jelas, yang tidak pernah ditanyakan sama para sahabat kepada Nabi SAW, maka itu pertanyaan-pertanyaan tidak penting, bahkan bid'ah. Karena kalau seandainya emang pertanyaan itu perlu ada jawaban, Allah akan mengilhamkan kepada para sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW. Cuman karena tidak diilhamkan, maka itu suatu hal yang gamblang dan jelas. Ya, bisa difahami ini ya. Nah. Nah, ini juga menjelaskan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Allah maha tinggi, namun ilmu dan pengetahuannya meliputi segala
sesuatu. Allah di atas arsy. Namun dengan itu Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Zat Allah di atas arsy. Tapi Allah bersama hamba-hambanya. Dimanapun hambanya berada, Allah bersama hamba-hambanya. Ya. Maka bukan berarti Allah ada di mana. Kalimat Allah ada di mana-mana sesat. Karena Allah berada di mana? Di atas arsy. Nah, adapun Allah bersama hambanya, kata para ulama itu memiliki dua makna. Yang pertama maksudnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput bagi Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang pertama. Dan ini kayaknya yang diperkuat oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dengan perkataan beliau. Setelah beliau membahas Allah bersama arsy dengan ketinggian namun ilmu dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Maka kebersamaan Allah maksudnya kebersamaan ilmu dan pengetahuan. Tidak ada yang luput dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kebersamaan Allah yang memang dengan makhluknya dan itu sangat mudah bagi Allah, ya tidak mustahil, dan Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Dan itu mungkin. Nah, ini yang maksud perkataan ulama, nahnu namshi wal qamaru ma'ana. Nahnu namshi wal qamar ma'ana. Kita berjalan dan bulan bersama. Antum kalau malam berjalan, ada bulan nggak? Ya orang Arab kalau bilang nahnu namshi wal qamar ma'ana. Kita berjalan dan bulan bersama kita. Maksudnya bulan gandengan tangan sama dia atau apa? Bulannya tetap di atas. Tapi bersama dia kemanapun dia pergi dia ngelihat bulan. Nah, menunjukkan kalau bulan itu tetap dengan ketinggiannya tapi dia bersama manusia karena manusia bisa melihat. Nah itu maksud kalau Allah bersama hambanya tidak luput dari perbuatan hamba, tidak luput ya perbuatan hamba dari sisi Allah Azza wa Jalla. Cuman lebih dekat kepada perselisihan lafaz. Ya, ada yang mengatakan kalau itu ilmu Allah, ada yang mengatakan bahwasanya Allah bersama hambanya dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Al-muhim, Allah di atas arsy dengan ketinggiannya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit maupun di bumi. Ya, bahkan Allah mengetahui pijakan kaki semut yang berwarna hitam di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam hari. Allah tahu. Semua wama min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh berguguran di semua tempat di seluruh dunia melainkan Allah tahu kalau daun itu jatuh. Tidak ada yang luput bagi Allah Azza wa Jalla. Batu kerikil yang dilempar ke dalam lautan Allah tahu hingga batu itu jatuh di dasar laut mengenai tanah. Tidak ada yang luput bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha dekat, qarib. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Para ulama sebagian mengatakan maksud dari qarib adalah menjawab doa-doa hambanya. Ya, makanya ayat itu berkaitan dengan doa wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau bertanya kepada engkau hambaku wahai Muhammad, maka aku dekat. Maksudnya dekat adalah menjawab doa-doa hambanya. Makanya Allah dekat mendengar semua doa-doa hambanya. Semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedekatan Allah mengharuskan menjawab doa-doa hambanya, dan seorang hamba kalau tahu Allah itu dekat, maka jangan pernah dia putus asa untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Naam.
Ya, ini juga menunjukkan tentang manusia fakir kepada Allah dan Allah Maha Kaya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Antum lihat ini ayat yang agung. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai segenap manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Fakirnya kita kepada Allah, fakrun dzati. Fakir yang benar-benar butuh dalam semua keadaan. Kita butuh Allah untuk membenahi urusan kita. Kita butuh Allah untuk memiliki bekal buat kehidupan kita. Kita butuh Allah untuk menegakkan peribadatan kita. Kita butuh Allah untuk menjalani kehidupan ini. Dan kita butuh Allah dalam semua keadaan dan tidak bisa kita tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap mata. Makanya manusia fakir. Ya, manusia fakir. Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap di antara kalian sesat. Kecuali yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku kasih hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arun illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang bulat, kecuali yang aku kasih pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku berikan pakaian kepadamu. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap di antara kalian lapar, kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku kasih makan kepada kalian. Maka kalau yang masih makan Allah, memberikan pakaian Allah, memberikan hidayah Allah, ini menunjukkan kalau manusia la haula wa la quwata illa billah, nggak punya apa-apa dia. Semuanya dia butuh kepada Allah dalam semua keadaan, dalam setiap waktu. Makanya doanya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan diriku seorang diri walaupun hanya sekejap mata. Sedangkan Allah Maha Kaya, dan lihat Allah mengatakan innallahu wal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Di dalam beberapa ayat Allah mengatakan al-ghani al-hamid. Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Allah tidak butuh kepada hambanya, dan kekayaan Allah sangatlah baik karena digandengkan dengan Allah yang Maha terpuji. Manusia kadang memiliki kekayaan tapi tidak terpuji. Antum lihat orang-orang kaya yang berbuat zalim. Orang-orang kaya memakan riba. Orang-orang kaya mengambil harta orang lain. Orang-orang kaya menindas orang miskin. Orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat, tidak sedekah. Dia kaya tapi tidak terpuji. Kekayaannya itu tidak terpuji. Cuman kalau Allah mengatakan innallahu wal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Artinya kekayaan Allah penuh dengan pujian, baik, sanjungan, tidak ada kezaliman sedikit pun. Wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Tidaklah Rabb kamu berbuat zalim kepada hamba-hambamu. Dan di akhir Allah menjelaskan tentang nikmat, cuman kita bahas pekan depan insyaallah taala. Udah azan ya? Udah azan belum? Udah, kita cukupkan sampai di sini mumpung belum hujan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan biidznillah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.